namamu. Yesus, aku memujimu. Katakan tanganku ku angkat. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu. Ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat malam pada Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mau beristirahat, tetapi biarlah pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia karena sepanjang hari kita melakukan aktivitas kita dengan penyertaan Tuhan. Bahkan kita meraih semua janji-janji Tuhan. Kita melihat ada terobosan, ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam usaha pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan terlebih dahulu, mari saya undang kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami kembali berjumpa pada malam hari ini ya Tuhan. Di bulan 4 ini Tuhan, kami tetap terus Bapa setia. Kami tetap mencari wajah Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hari Tuhan kami melakukan aktivitas kami masing-masing, di mana Tuhan menyertai kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan, sehingga ya Tuhan apa saja yang kami lakukan di dalam nama-Mu, semuanya berhasil ya Tuhan. Dan semuanya ya, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Oleh karena Tuhan yang berjalan di depan kami dan menyertai kami, Allah Roh Kudus yang mengajari kami, memimpin kami, memberikan hikmat pengetahuan kepada kami, sehingga kami di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, banyak orang yang menyukai kami. Oleh karena kemuliaan-Mu ya Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan bersama malaikat Allah kami boleh memuji-muji Engkau ya Tuhan malam hari ini. Hadirat-Mu turun menaungi kami, urapi kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan, atau kami memuji meninggikan nama-Mu ya Allah, ada kekuatan yang baru Tuhan curahkan atas hidup kami, sehingga kami malam hari Tuhan boleh kami beristirahat dengan tenang, dengan penuh sukacita ya Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa, sampai kami besok pagi bangun ya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian ini bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Katakan tanganku ku angkat, tanganku
ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan bersama malaikat. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tangan kami dan tubuhku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana,
tercurah bagiku. Katakan berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Katakan berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Sepanjang hari kita sudah melakukan aktivitas kita masing-masing, dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu tercurah dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam pekerjaan tangan kita. Tuhan ada di sana menyertai kita. Mari Bapak Ibu, dimanapun engkau saat ini berada, percayalah tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menopang kita, memberkati kita. Sebelum kita istirahat malam hari ini, biarlah kita membuka hati kita selebar-lebarnya menerima firman Tuhan malam hari ini. Mari angkat tanganmu, katakan berkat-Mu. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Sekali lagi kita katakan berkat-Mu. Berkat-Mu Tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Katakan berkat-Mu
kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Untuk berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kuasa otoritas Tuhan dalam hidup kami. Yang menyatakan banyak hal. Yang memberikan kami pengertian, pengetahuan, bahkan mengingatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Kembali lagi kita di Break Tonight ya. Minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 ya. Kita berada di minggu ke-6 Break Tonight ya. Suatu sukacita ya Bapak Ibu ya, kalau kita biar setiap malam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita dikuatkan melalui firman-firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 15. Kita buka di Matius 15. Mungkin multimedia bisa bantu ditayangkan. Matius 15 ayat 22 ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Oke, tutup dulu. Bapak Ibu, ini satu kisah. Ada perempuan Kanaan ya, datang kepada Yesus. Ya, kita tahu bahwa perempuan ini pasti mendengar tentang mujizat Tuhan Yesus. Ya, wanita ini mendengar mujizat Tuhan Yesus dan dia meminta kesembuhan untuk anaknya. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana respon Tuhan. Ya. Tuhan diam dan tidak meladeninya. Ya, artinya apa? Dia cuek. Tuhan cuek sama wanita ini. Bahkan murid-muridnya mulai risih itu ya, karena wanita ini berteriak-teriak gitu ya, "Tuhan tolong," gitu ya. Kadang-kadang ya kalau kita dengar teriakan orang gitu ya, lama-lama pusing Bapak Ibu. Nah, sama murid-muridnya mengalami hal itu. Tapi apa reaksi Tuhan? Tuhan hanya diam. Tuhan diam. Dan Tuhan katakan apa di ayat 24? "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, Tuhan Yesus melakukan bagiannya. Ya, dia menggenapi firman Tuhan. Ya, dia anak Allah, datang ke dunia, lahir di Israel sebagai bangsa Israel. Ya, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Ya, karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini gini, kenapa Tuhan diam? Kalau saya bisa simpulkan bahwa belum waktunya. Karena apa? Itu waktunya Tuhan untuk dia mengabarkan mujizatnya di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, dia diutus untuk menggenapi janji Tuhan yang seperti tadi saya bilang ya, untuk menyelamatkan Israel. Ya. Nanti setelah kematiannya di atas kayu salib, seluruh bangsa itu menerima kuasanya. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, saat itu dia hanya untuk bangsa Israel. Dia untuk berita yang nantinya akan disebarluaskan. Tapi hari itu ada privilege khusus untuk bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, "Aku hanya untuk domba-dombaku." Nah, perhatikan, ini bicara tentang waktu. Sama seperti waktu Maria, ibu Yesus meminta untuk membantu di pernikahan Kana.
Tuhan Yesus bilang apa? Ini belum waktunya. Ya. Bicara tentang waktu, kehendak Tuhan. Ya. Ada kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus taat kepada apa yang sudah menjadi bagiannya, menjadi perjanjian Tuhan di firman Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu. Nah, tapi yang menggugah hati saya Bapak Ibu, ya. Jadi poin yang pertama, oke, supaya saya akan kasih bagiannya, ada waktu Tuhan. Ya, ingat ada waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan, ada bagian Tuhan. Ya, ada kehendak Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Tapi Bapak Ibu lihatlah ini. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata akhirnya gini. Di ayat 25 kita lanjutkan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu, di ayat ke-28 kita baca sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang pertama tadi saya bilang ada waktu Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan. Nah, Tuhan bekerja dengan segala sesuatu yang dia sudah janjikan. Dia mengendapi setiap perjanjiannya. Nah, ada seorang wanita ya yang mau menerobos itu. Ya. Saya yakin wanita ini dia cuma satu hal yang dia inginkan. Ya, dia datang kepada Tuhan, dia minta kesembuhan, dia cuma minta mujizat. Ya, dia nggak ngerti perjanjian-perjanjian Tuhan. Ya, dia cuma tahu ini Yesus, ini penyembuh. Bapak Ibu, hari-hari ini engkau datang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Berseru apapun yang engkau alami, apapun yang engkau takuti. Hari-hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin waktunya belum tiba, ya, tapi berserulah, ya. Mungkin ini masih dalam proses, ya. Tuhan izinkan ini dalam proses, tapi Alkitab katakan wanita ini terus berseru. Wanita ini nggak memperdulikan perkataan Yesus, bahkan dia bilang, biarpun cuma remah-remah aku makan. Hari ini kita sebagai umat percaya, iman, sudahkah kita terus berseru kepada Tuhan? Engkau yang mengalami sakit, engkau yang mengalami kena tipu ataupun ekonomimu yang sedang jatuh, apakah engkau datang ke Tuhan dan berlutut berseru? Inilah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Karena dia juga mendengar. Ya, yang awal pertama dia menggenapi setiap firman-Nya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, dia juga Allah yang hidup. Ya, waktu dia menepati janjinya, tapi dia juga mau mendengarkan umat-Nya. Ya, dia mau mendengar keluh kesah kita. Ya, dia mau, karena dia adalah Allah kasih, gitu ya. Engkau berseru, engkau mengeluh, gitu ya. Dia mendengar, ya. Walaupun Tuhan terkesan diam, ya. Jelas dikatakan Tuhan cuek. Nah, hari-hari ini mungkin Tuhan terkesan diam dengan doa-doa kita. Jangan gelisah hatimu. Bukan berarti Tuhan menutup kupingnya, tapi Tuhan mau lebih lagi engkau berseru, berseru, berseru. Ya. Berserulah. Ya. Jangan putus asa. Ya. Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Ya. Mungkin bagi kita dia terlihat, aduh kok Tuhan cuek. Ya. Tapi keberanian kita, iman kita,
membawa kita untuk kita membawa doa-doa kita didengarkan pahaman Tuhan. Ya, harus ada keberanian untuk kita berseru sama Tuhan. Ya, wanita ini bukan bagian dari mujizat Tuhan, tapi dia datang, dia berseru, bahkan dia berargumen dengan Tuhan. Ya, Tuhan kasih perumpamaan, dengan iman dia menjawab. Ya, Bapak Ibu, jangan, inilah Tuhan yang hidup. Ya, waduh, ini wanita sungguh berani gitu ya. Wah, ini dia nggak tahu yang sedang dihadapi adalah Tuhan. Dia berani menjawab apa yang Tuhan telah katakan. Oh, inilah bukti sekali lagi Tuhan yang hidup. Ya, kita mau komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang perlu kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, karena dia adalah Tuhan yang bukan hanya memerintah, bukan hanya mengutuk, bukan hanya memberikan mujizat, tapi dia juga mau berkomunikasi dengan kita. Ada dua arah Bapak Ibu, ada dua arah, ya, dua arah komunikasi. Kita tahu bukan hanya wanita ini, ya, Tuhan seringkali berdebat gitu ya. Abraham, ya, waktu bangsa Lot, ya, dikeluar dari negara Babel gitu ya, dari negeri yang Tuhan kutuk gitu ya. Tuhan ada negosiasi dengan Abraham itu ya. Nah sama, ini juga ada negosiasi. Inilah membuktikan bahwa Tuhan yang hidup. Engkau jangan takut, ya, mintalah, ya, jangan engkau mendem sendiri, ya, aduh Tuhan mengeluh, ya, mintalah, ya, dia Tuhan yang mendengarkan, bahkan dia mau kita mengobrol dengannya, ya, ada dua arah, amin, ya. Inilah Bapak Ibu hari-hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan, kita terus gedor, ya, sekalipun Tuhan gak mendengar, ya, yang pertama adalah ada waktunya Tuhan, ya. Tapi yang kedua, doa-doa kita berseru, ya, itu bisa meneguhkan hati Tuhan, bisa mengetuk hati Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Dia bisa berkomunikasi dengan kita, ya, karena Dia adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang otoritas, bukan Dia langsung A, B, B. Tapi disinilah kasih karunia-Nya, ya. Waktu kita meminta, berseru dengan tanpa lelah, iman itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, hari ini pencobaan-pencobaan yang kau alami, ya, itu untuk meneguhkan imanmu, ya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, walaupun itu belum terjadi, itu iman kita, ya. Waktu tergenapi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini jangan takut untuk berseru kepada Tuhan, ya, karena Dia Tuhan yang hidup, ya, Dia Tuhan yang mendengarkan, ya. Hari-hari ini apapun yang menjadi kerinduanmu, doakan terus, berseru sama Tuhan, ya. Ada waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan melihat yang menjadi kerinduanmu. Hari ini engkau harus gerahkan iman itu. Engkau harus berseru kepada Tuhan. Ya, jangan iman yang menunggu Bapak Ibu, tapi berseru. Berseru, karena Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang dua arah. Dia Tuhan yang mau mendengarkan. Ya, terobos. Hari-hari ini ada terobosan-terobosan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Ya, bagian Tuhan itu bagiannya, tapi ada bagian kita. Kita harus meneguhkan itu hari demi hari. Ya, apa yang menjadi keinginanmu? Ya, jangan lemahkan imanmu, tapi teriaklah, berserulah, perkatakanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan kita, Sang Juru Selamat itu, Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dalam hidupmu, dalam hidup orang percaya. Hari ini waktu saya berdoa, saya melihat ada seorang wanita. Engkau ingin mengakhiri hidupmu. Entah apa yang kau alami, tapi hari ini cuman Tuhan katakan berseru. Berseru. Minta sama Tuhan. Bukan solusi engkau mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri. Tuhan minta engkau berseru. Ada satu terobosan dalam hidupmu. Pakai imanmu. Tuhan mau melihat hatimu. Jangan pakai cara yang putus asa. Sekali lagi saya katakan, hai wanita, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia mau mendengarkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa untuk wanita ini. Apapun yang dia alami, aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, imanmu yang menyelamatkanmu. Amin. Imanmu yang memulihkan kondisimu. Apapun yang terjadi hari ini, bangkit, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan, ada terobosan-terobosan. Kami melihat di hari-hari ini anak-anak Tuhan menjadi pembeda. Anak-anak Tuhan menjadi terang dan Amin. garam dunia. Tuhan memakai anak-anaknya. Hari ini engkau yang melihat melalui TV, engkau melalui handphonemu, apapun, angkat tangan. Engkau yang rindu untuk doamu dijawab hari ini. Ikuti doa saya. Hari ini ikuti doa saya. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidupku. Hari ini, sebutkan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi mimpimu. Perkatakan itu. Jangan takut apa yang keluar dari hatimu. Perkatakan, mintalah, ketuklah, bahkan teriaklah, minta sama Tuhan. Ini waktunya. Berbicara sama Tuhan, bernegosiasi sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah imanmu sedang bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Doamu sedang dijawab. Engkau terima itu dengan iman. Engkau terima iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melayakannya. Tuhan, hari-hari ini kami percaya Roh Kudus memampukan kami berjalan dari setiap langkah hidup kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya, jauhkan kami daripada pencobaan, tapi biarlah kami berjalan terus di dalam Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kami penuh dengan kuasa. Apa yang mati waktu kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu bangkit.
bangkit, Amin. bangkit. Dalam nama Yesus. Segala kelemahan, segala Ya. kelemahan, Amin. Ya. apapun itu, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, beri kami roh keberanian. Hari-hari ini kami perlu roh keberanian. Roh keberanian untuk Amin. mengambil keputusan. Ayo angkat tangan. Engkau yang mulai ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Usaha, mungkin keputusan medis, apapun. Roh keberanian turun atas hidupmu. Kau berani. Kau berani untuk mengambil keputusan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala keraguan, segala ketakutan. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, roh keberanian ada dalam hidup kami. Untuk kami melangkah, untuk kami melihat ke depan, bukan dari kacamata dunia, bukan dari kacamata kekhawatiran, tapi kami melihat dari kacamata Tuhan. Bukakan, singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus mata rohani kami Tuhan. Untuk kami melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang dari Tuhan. Mungkin keputusan yang kami ambil hari ini mengandung resiko. Tapi kami tahu terobosan-terobosan yang kami perlu ambil itu Tuhan. Mungkin ada resiko-resiko, tapi kami percaya waktu Tuhan yang mengambil alih, waktu Tuhan yang memelihara hidup kami, tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. Engkau diberanikan, Engkau dimampukan, Amin. bahkan Engkau disertai. Amin. Jangan takut untuk mengambil keputusan hari-hari ini. Hari-hari ini Engkau mengambil keputusan untuk hari-hari ke depan. Bersama dengan Tuhan, itu keputusan dasarnya. Tapi ada keputusan-keputusan yang harus engkau ambil sendiri. Mungkin Tuhan kesannya tidak menjawab doamu, tidak menjawab engkau harus apa, A dan B. Berjalanlah kata Tuhan, berjalanlah. Karena roh itu hidup ada dalam hidupmu. Jadi jangan takut, ambil dengan kuasa Tuhan. Selama engkau berjalan dalam roh dan kebenaran, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan gentar hatimu. Itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat ada terobosan-terobosan dalam hidup kami. Terus mampukan untuk kami menjalani hidup-hidup hari demi hari. Terima kasih, terima kasih. Yuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan yang berjalan, Tuhan yang memimpin hidupmu. Mintalah, 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 maka Tuhan yang menggenapi. Jangan takut, jangan takut, jangan gemetar, teguhkan hatimu. Walau 1000 lebah di sisi kiri, 1000 di sebelah kananmu, tapi itu tak akan menggoyahkan, karena ada Tuhan yang memimpin hidupmu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.